Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kali ini saya mau membawakan alur cerita terbaru yaitu Logan McClain, seorang anak dari bangsawan yang keluarganya dianggap pengkhianat oleh kerajaannya sendiri dan ia teresekai ke zaman mudanya dan akan menguak siapa dalang di balik kehancuran keluarganya. Ini manhwa action bos, tapi dibumbui dengan komedi. Jadi saya suka ceritanya cuk. Dan oke lah, tanpa lama-lama, kita langsung aja lah. Langsung ucapkan mantranya. Langsung dicap. Cus. Scene diawali dari ibu kota kerajaan Ares. Di kerajaan itu, kedamaian telah tercapai. Soalnya, beberapa tahun yang lalu kerajaan ini dilanda krisis nasional akibat perang dan pemberontakan. Tapi semua telah berlalu dan sekarang sudah 1 tahun setelah kejadian itu, dua prajurit yang sedang patroli merasa damai. Soalnya perang telah usai. Tapi prajurit tua merasa aneh, walaupun perang telah selesai, tapi pemberontak belumlah selesai. Yah, mereka belum dibasmi semua. Mereka masih berkeliaran. Prajurit tua itu pun gedik ya sama para pemberontak. Kenapa mereka tidak sadar-sadar? Kerajaan Ares itu kan kuat ya. Kalau melawan keluarga raja, bisa modar dah. Dasar pemberontak tolol. Orang kampungan memang susah dibilangin. Mereka itu cuma orang-orang yang kecewa, bos. Rata-rata dari mereka adalah keluarga bangsawan yang dianggap membantu kerajaan lain. Jadi mereka protes dan disebut sebagai pemberontak. Iya ya, padahal kekaisaran telah mengurus mereka dari dulu. Tapi mereka malah mengkhianati kekaisaran. Bener-bener tolol itu bangsawan. Ya, kita berharap semua cepat selesai ya, dan kekaisaran Aries bisa mencapai kedamaian sesungguhnya. Kemudian Shen berpindah di ruang bawah tanah di ibu kota Ares. Di situ ada para pemberontak yang sedang merencanakan sesuatu. Mereka itu adalah para bangsawan yang telah dibuang oleh kerajaan Ares. Mereka mengatakan kalau raja yang sekarang telah menuduh mereka tanpa bukti yang jelas. Jadi, para pemberontak ini akan mengkill si raja itu dan menggantinya dengan raja yang mereka tunjuk. Kemudian kapten penyerangan memberi instruksi kepada tim ini untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Ini serangan mendadak yang pertama dan yang terakhir. Jika ini gagal, maka reputasi kita akan musnah. Semua keluarga kita akan dihukum. Jadi pastikan rencana yang telah disusun berjalan dengan baik. Jadi jangan ada kesalahan. Dan oke siap, para pasukan pemberontak pun memahami ucapan itu. Itu memang keputusan yang berat, tapi harus diambil sekarang juga. Terutama peranmu, Logan. Peranmu itu sangat penting di sini. Aku harap kau memenuhi ekspektasiku. Siap, Kapten. Ini adalah tanggung jawab keluarga McClain. Karena para keluarga raja telah mengkill semua keluarga McClain. Mereka harus membayar tuduhan mereka itu. Wanjir dah, ini dia MC kita bos. Namanya adalah Logan McClain. Si kapten mengatakan supaya Logan fokus. Dendam akan terbalas setelah Logan bisa mengambil kristal pustaka yang dijaga rahasia. Kau harus membawa itu ke komandan pemberontak. Siap kapten, akan aku pastikan itu. Dan oke, rapat selesai. Semuanya mulai ke pos masing-masing. Kemudian Logan dihampiri rekannya. Ia kagum dengan Logan McClain. Ia merasa hebat bisa satu tim dengan seorang Master Force. Logan McClain ini sangat luar biasa. Tapi Logan merasa tidak nyaman dengan orang ini. Ia adalah kesatria yang naik peringkat dengan darah keluarganya. Jadi ia merasa ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi orang itu malah membicarakan kristal pustaka yang disimpan dalam buku kuno. Orang itu memberitahu jika buku itu memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan seseorang. Itu adalah buku yang dijaga ketat oleh para prajurit. Master Logan sangat hebat jika berhasil mengambil kristal itu dari buku kuno itu.
Kau membual seperti aku akan berhasil lah. Aku ini cuman Master Force, bukan dewa. Aku masih manusia. Aku malah berharap kepadamu yang masih muda untuk mendukungku. Aku tidak mau modar di sini. Ya, si bangke Raja Ares itu harus modar di depan mataku. Kau tahu itu kan? Wanjir dah, teman Logan itu jadi merinding. Tatapan Logan benar-benar mengerikan. Kita tidak tahu misi ini akan berhasil atau gagal. Yang jelas, jika semua ini berhasil, maka semua dendam yang kita pendam akan terbalas. Raja Ares harus membayar darah yang ia tumpahkan. Dan oke lah, kita flashback dulu ya. Di saat Logan masih muda, Logan adalah bangsawan dari kekaisaran. Ia dari keluarga kesatria McLean. Tapi Logan itu lemah sampai-sampai ia kalah sama adiknya sendiri. Wanjir dah, lemah banget nih orang. Adiknya Logan ini bernama Ronian McLean. Ia seorang jenius pedang dan ia sangat pandai dalam belajar. Ia menguasai pedang dengan mudah sampai-sampai ia mengalahkan kakaknya sekali pukulan. Setelah dihajar, Logan marah. Ia benar-benar kesal dengan adiknya itu dan akhirnya ia meracuni adiknya dengan racun lumpuh. Waduh, 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 dasar dah. Dan itu diketahui oleh ayahnya. Ia sangat marah sekali dengan kelakuan si Logan. Padahal kau itu adalah pewaris keluarga. Tapi kenapa kau tolol sekali, Logan? Apa yang ada di kepalamu itu? Itu adikmu sendiri, tolol. Kau benar-benar tidak waras, Logan. Teriak sang ayah yang marah-marah. Dimarahi ayahnya, Logan tidak merasa bersalah. Ia malah merasa puas karena adiknya ini terlalu pintar, jadi perlu dikasih paham. Wanjir, ayahnya marah banget dadah. Dan akhirnya si Logan diusir dari rumah. Sekarang Logan bukan lagi McLean, kau orang buangan sekarang. Waduh, gaswat, Logan panik. Sekarang ia telah dibuang dari keluarganya. Ayahnya tidak mengakuinya lagi sebagai seorang anak, tapi Logan tidak merasa menyesal. Ia malah kabur dari rumah dan bekerja serabutan. 10 tahun setelah itu, ia bekerja keras dan menjadi tentara bayaran. Ia berhasil berlatih Mana Force dan menjadi seorang Master Force dalam 30 tahun kemudian. Tapi setelah itu, keluarga McLean hancur. Keluarganya telah dituduh sebagai pemberontak kekaisaran. Logan yang telah dibuang dari keluarga McLean selamat karena ia tidak diincar oleh kekaisaran karena dianggap sudah hilang. Tapi Logan merasa kehilangan walaupun ia dibuang, tapi ia menyesal dengan perbuatannya dulu dan ia mau minta maaf kepada ayah dan adiknya, tapi semua itu terlambat. Dan akhirnya adiknya Logan itu, yaitu si Ronian McLean, dihukum eksekusi di depan umum. Itu sebagai peringatan kepada para bangsawan yang mau membelot supaya berpikir ulang. Wanjir dah. Logan yang mendengar itu langsung OTW ke tempat eksekusi. Ia akan menyelamatkan adiknya satu-satunya itu. Ia tidak mau kehilangan semua keluarganya. Akan tetapi gagal. Ronian telah dieksekusi dan kekaisaran mengumumkan perang terhadap para pemberontak. Mereka akan bernasib sama seperti Ronian jika mereka terus memberontak. Waduh dah, Logan langsung nangis. Ia telah kehilangan semua keluarganya. Ini benar-benar penyesalan yang mendalam bagi dirinya sendiri. Ia akan membalas dendam atas perbuatan kekaisaran ini. Dan sekarang misi dimulai. Logan yang diberi misi untuk mengambil kristal pustaka telah berhasil. Dan sekarang ia dikejar-kejar prajurit kekaisaran. Tapi ia kesusahan itu dadah karena ternyata banyak ruangan buntu di istana. Kemudian ada prajurit yang menyerang Logan. Logan pun melawannya. Mereka beradu pedang, tapi bagi Logan yang Master Force melawan prajurit itu mudah. Ia pun mengkill prajurit itu sekali tebas. Prajurit yang lain pun maju. Logan langsung maju. Ia langsung menyundul prajurit itu. Ada lagi yang mau menyerang dari belakang, tapi pedang Logan sudah ada di depan prajurit itu. Dan slash.
Wanjir, 3 prajurit langsung KO. Gile bener. Ini lebih gile dari Caruk Madura. Wadidaw. Waduh, beda universe ini mah. Tapi sayangnya, Logan telah dikepung puluhan prajurit. Ia tidak bisa kabur lagi ini mah. Tapi Logan tidak santai-santai. Ia malah senyum sinis. Bersiaplah orang-orang dungu, kalian semua akan modar. Kristal pustaka tidak ada padaku, bodoh. Yang ada di tanganku ini adalah bom kristal. Dan ya, Logan langsung menekan bom kristal itu dan bersiaplah kalian semua untuk terisekai ke alam baka. Ayo kita bersama-sama ke sana. Wanjir dah, para prajurit panik dan ledakan mana force mengguncang area itu dan semuanya pun modar, termasuk Logan. Tapi seperti biasa, proses isekai dimulai. Logan McClane, anak yang hilang dari keluarga McClane, keinginan minta maaf sama keluarganya, terutama sama ayah dan adiknya. Dan tiba-tiba Logan bangun dari pingsannya. Ia bangun, apa-apaan ini? Dan puyeng banget dah ini, apa-apaan? Kenapa kepalanya puyeng banget? Cuk, cuk. Tuan muda, apa Anda tidak apa-apa? Apa ada yang sakit, Tuan muda? Wanjir, suara ini. Logan merasa bingung. Kenapa kau ada di sini, Rick? Kenapa kau ada di sini? Walah, si Rick itu malah jadi bingung. Pertanyaan apa itu, Tuan muda? Kau kan modar 3 tahun yang lalu, Rick. Kenapa kau masih hidup? Wanjir, umurku masih 25, Tuan muda. Bagaimana aku modar 30 tahun yang lalu? Gue aja belum lahir, Tuan muda. Apa otak Anda sengkle, Tuan muda? Wadidaw. Panggil dokter, tolong panggil dokter. Otak Tuan muda jadi sengkle ini, dipentung. Walah, sampai segitunya. Logan pun bingung. Ini ada di mana, Cuk? Kenapa ia melihat si Rick? Dan juga ada para prajurit itu. Ini seperti ada di rumah. Dan juga ada lambang itu. Itu lambang keluarga McClane. Apa ini benar-benar ada di rumah? Kemudian adik Logan datang. Itu Ronian kecil. Ia memasuki kamar Logan dengan terbata-bata. Sepertinya ia ketakutan. Logan melihat adiknya itu jadi shock. Apa benar itu adiknya? Apakah ini bukan mimpi? Ronian pun berjalan menuju kakaknya. Ia memberanikan diri walaupun ia takut sampai keringat dingin itu ya. Tangannya juga gemetaran, wadidaw. Dan ia melihat kakaknya itu. Ia menatap dirinya dengan tatapan yang aneh. Abang kakaknya ini tidak marah ya kepadanya. Logan pun mengingat momen ini. Ini momen 35 tahun yang lalu, di mana Logan marah-marah dan mengusir adiknya. Saat adiknya itu mau minta maaf kepada dirinya, ia berkata sumpah serapah kepada adiknya itu. Ia jengkel banget dengan si adiknya yang jenius dan lebih unggul dari dirinya. Tapi Ronan selalu diam. Ternyata ia selalu baik kepada kakaknya itu. Ia malah tidak menganggap omongan kakaknya itu serius. Itu cuma emosi sesaat. Ronian selalu positif terhadap kakaknya. Dan ingatan itu membuat Logan saat ini merasa puyeng. Wanjir dah, puyeng banget. Cuk, cuk. Apaan ini? Rick pun menyuruh Ronian untuk pergi dulu. Biarkan kakaknya istirahat. Tapi Ronian ingin memastikan kakaknya baik-baik saja. Dan memang benar, semuanya baik-baik saja. Logan pun menyuruh Ronian untuk mendekat. Ia ingin melihat Ronian dari dekat. Kemarilah Ronian, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja Ronian. Ronian pun mendekati kakaknya dengan senang. Ia baru melihat kakaknya bisa sebaik ini dengan dirinya. Rick jadi tambah bingung. Biasanya Ronian itu selalu dimarahi. Tapi sekarang ia malah disenyumin sama si Logan. Bener-bener udah sengkle nih otaknya si Logan. Apa karena dipentung Ronian ya? Ucap Rick dalam hati. Kemudian Ronian mendekat dan ia meminta maaf. Ia benar-benar menyesal telah memukul kakaknya itu. Ia rela untuk dipukul oleh kakaknya sebagai balasan. Aman Ronian, aman-aman. Kau itu adikku yang berharga. Masa seorang kakak memukul adiknya? Kau itu tidak salah Ronian. Akulah yang terlalu lemah. Akan tetapi, wanjir dah, tiba-tiba puyengnya balik lagi. Waduh, waduh, waduh. Kenapa puyeng ini kembali terus?
Ada apa sih dengan kepalaku ini, dadah? Melihat kakaknya kesakitan, Ronian jadi khawatir. Tapi ia malah bingung, ia mau melakukan apa, ia bingung. Kemudian Logan memegang pundak Ronian dan ia berdiri sambil meminta maaf kepada Ronian. Maafkan kakak Ronian, maafkan aku telah meninggalkanmu. Aku minta maaf ya, sungguh aku telah menyesal. Dulu aku tidak bisa minta maaf seperti ini, tapi sekarang aku minta maaf Ronian. Kau itu adikku, ucap Logan sambil nangis. Wah, penyesalannya dulu yang tidak bisa minta maaf sama keluarganya telah terbayarkan. Sekarang ia bisa mengubah takdir keluarganya. Ia telah kembali. Logan pun memeluk adiknya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak ingin kehilangan adiknya lagi. Dan tidak hanya adiknya, semua keluarganya yang ada di sini, ia tidak akan kehilangan satupun dari mereka. Ia akan bertindak untuk menghentikan keluarga McClane hancur. Ronian yang dipeluk kakaknya jadi bingung, tapi ia akhirnya malah nangis juga dah. Dan akhirnya mereka berdua saling berpelukan sambil nangis. Dan gue juga jadi ikutan nangis cuk-cuk. Dan ya, beberapa saat kemudian Ronian senang sekali melihat kakaknya hari ini. Ia pun pamitan dan menyuruh kakaknya untuk istirahat saja. Oke siap Ronian, kau jangan khawatir dengan kakakmu ini ya. Ya, sungguh membahagiakan jika saja dulu seperti ini ya. Mungkin saat itu ia tidak akan terlempar dengan penyesalan. Tapi ini bukan saatnya untuk santai-santai bos. Mulai dari sekarang, aku harus bergerak. Ini kesempatan kedua. Aku tidak akan mengulangi hal yang sama. Lambang keluarga McClane harus terus berkibar. Ini adalah tekadku di masa lalu dan sekarang. Aku akan terus membawa tekad itu kembali. Akan aku ubah semuanya mulai dari sekarang. Bersiaplah begudal kekaisaran, kalian akan kubalas. Kemudian ada seseorang yang memanggil Logan. Ternyata ada cewek pelayan yang masuk. Lah, kenapa ente masuk kamar gua? Kau mau apa kesini ya? Ternyata yang membawanya adalah si Rick. Rick membawa pelayan cewek itu. Rick menyuruh Mary untuk melayani tuan muda Logan. Wanjir dah, ia baru inget kalau dulu ia sering naruh benih sembarangan. Sekarang sudah tidak lagi, cuk. Jangan bawa Mary ke sini. Bawakan saja ia pulpen dan kertas. Cepat sono bawain itu. Walah, mendengar itu dua pelayan itu jadi tampak syok berat. Apa itu benar diucapkan sama tuan muda Logan? Apa ini bukan mimpi? Wanjir dah, cepetan cuk. Gak usah banyak mikir. Oke dah, siap tuan muda. Kemudian pulpen dan kertas pun tersedia. Tapi Rick penasaran apa tuan muda mau belajar. Jangan banyak bertanya, tutup pintunya, dan jangan biarkan siapapun masuk. Oke siap tuan muda, Anda memang luar biasa. Sepertinya ini hal yang baik. Anda memang pewaris keluarga tuan muda. Anda sangat hebat. Ya, kepala keluarga pasti senang sekali melihat Anda belajar seperti ini. Waduh, 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 jangan ngoceh mulu, Rick. Udah pergi sono, lakukan tugasmu. Ya, sebelum otak gue mendidih ini gara-gara ente cerewet terus. Pergi sono, cepetan pergi, cuk. Dan ya, akhirnya Rick pun pergi dan Logan sendirian di kamarnya. Ia mulai berpikir tentang masa lalu yang telah ia lewati. Dan sekarang Logan akan mencatat semua kejadian penting yang pernah ia alami. Mulai dari perang kekaisaran 10 tahun dari sekarang. Ini perlu digarisbawahi karena akibat perang ini semua keluarga McClane dihancurkan. Logan akan mencatat detail perang itu dengan baik dan ia akan memulai rencana persiapan untuk menyambut perang dengan kekaisaran. Kemudian ada beberapa kejadian sebelum perang terjadi, yaitu perebutan wilayah antar keluarga gitu ya. Itu adalah awalan di mana keluarga McClane terpuruk. Ya, itu yang membuat keluarga McClane terpuruk dan jadi jatuh miskin hanya untuk memperebutkan wilayah yang tidak seberapa. Waduh, 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 gaswat ini. Keluarga McClane mengalami kerugian yang besar gara-gara ini. Ini juga harus disiapkan dengan matang. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini perlu menemui ayah Logan.
Ya, ayah Logan yang sangat temperamental dan memiliki kehormatan kesatria yang tinggi. Gara-gara pemikiran itu, keluarga McLean banyak mengalami kerugian. Dan ini dia ya, ayahnya si Logan. Ia adalah pria jenggotan yang tampak serem dah. Wadidaw. Tapi sayangnya, part ini pun bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, terima kasih sudah menonton. Salam cus.